Ya sebenarnya aku menyadari bahwa sebagian dari menyukai sepak bola itu ya kecenderungan menyakiti diri sendiri. Ya, aku setuju. Apalagi aku yang setuju. dukung kayak AS Roma. Gitu. Apalagi kayak AS Roma. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Dan kali ini saya ngobrol dengan seorang penulis yang hampir jadi legenda nanti di Indonesia, Mahfud Ikhwan. Halo Fud. Halo. Suara ketemu ya? Saya lama nggak ketemu sama Mahfud karena dia ada di Jogja Selatan dan saya di Jogja Utara. Teman-teman, kalau Mahfud Ikhwan pasti banyak teman-teman yang sudah kenal lah karena karya-karya sastranya meraih banyak penghargaan bergengsi dan sedang dalam proses penerjemahan ya, Fud. Semoga Ke bahasa Inggris dan semoga menyusul Eka Kurniawan dan bahkan mungkin teman-teman muda yang lain juga bisa mengikuti jejak mereka berdua. Saya kira penulis Indonesia mulai banyak ya, Fud ya, yang akan diterjemahkan ya. Budi Dharma ya, kan juga mulai banyak nama yang mengapung. Ya ini mungkin juga apa ya arus baru industri buku. Mulai melirik Indonesia. Setelah sebelumnya kalau daerah Asia Tenggara itu Filipina ya. Lebih awal kan Asia Timur toh? Ya, Cina, enggak yang Korea. Asia Tenggara kan Filipina literasinya seni rupanya maju banget. Vietnam, karena mereka punya koneksi dengan betul. Spanyol. Dan Mahfud ini teman-teman bukan hanya penulis sastra tapi juga seorang esais yang paripurna. Saya mau memberi gambaran gini aja. Dia pernah menerbitkan 2 buku judulnya Aku dan Film India Melawan Dunia. Bener nggak judulnya itu? Ya. 2 seri. Itu buku yang nggak sembarangan menurut saya. Karena begitu buku itu keluar, orang-orang yang dulu diam-diam menyukai film India karena dianggap kampungan atau apa, begitu Mahfud mengeluarkan buku itu menjadi lebih ekspresif ya, lebih memberanikan diri untuk menyatakan bahwa saya juga pencinta film India gitu. Dan itu menarik sekali lah itu. Jadi buku itu menarik bukan karena ditulis oleh Mahfud dengan cara yang luar biasa menarik dan dari berbagai perspektif, tapi juga membuat orang yang dulunya tidak berani atau malu-malu tadi itu untuk lebih berani menyatakan ke publik gitu. Itu buku yang keren menurut saya, punya dampak kayak gitu. Terus yang kedua, dia adalah penulis esai sepak bola. Dan jauh hari saya sudah sering bilang ke teman-teman, ada penulis hebat lah sepak bola ya. Menurut saya setelah era Rayana Jaka Surya, ya Mahfud MD dan Darmanto Simaepa. Ya setelah Rayana Jaka Surya siapa menurutmu yang menurut? Karena kalau Rayana itu kan karena koran ya, jadi tabloid, jadi lebih ringkes gitu. Kamu ada referensi penulis sepak bola yang bagus Indonesia? Indonesia ya dulu ada Yusuf Lebowudi, ada Arief Kurniawan. Kurniawan. Siapa sih Kurniawan? Enggak, itu orang-orang bola semua. Oh, oke.
Ya, Kurniawan oke. Tuh. Kalau orang sering menyebutkan Romo Sindu. Ya, ya. Ya, Romo Sindu. Ya Romo Sindu, Cak Nun, Gus Dur. Cak Nun, itu Gus Dur, kayak ya. satu kecap gitu. Tapi sebenarnya yang benar-benar membesarkan atau membuat kami menulis sepak bola, aku dan Darmanto, ya tulisan-tulisan ini sebenarnya, tulisan-tulisan profil, tulisan-tulisan kolom di Jawa Pos, di Bola, di Go. Itu yang jauh tetap kamu lebih. generasi bola ya, tabloid bola. Ya. Ya meskipun aku lebih awal ya, misalnya kayak terpaparnya itu lebih awal ke kompetisi gitu, atau Jawa Pos lebih khusus ya, karena bola mahal waktu itu dan tidak sampai distribusinya, jarang sampai ke kecamatan. Oh, waktu kamu masih di kampung? Ya semua ini persoalan masa lalu, Bud. Iya. Enggak, aku ini Vot. Ini aku menyatakan juga ke publik ya, saya ini bukan orang yang ngerti bola. Saya itu benar-benar mengikuti sepak bola setelah ada di Jogja. Itu pun di tahun, tidak langsung, aku kan kesini tahun 95. Itu aku mulai mengikuti bola itu tahun 96 akhir. Ya kenapa itu milihnya AS Roma? Mudah dipahami sih. Nah, kalau AS Roma itu sudah fase yang lebih lanjut. Ketika sudah ngerti. Aku dulu itu ngerti ya, sepak bola itu hanya ini, Fut. Hanya Piala Eropa dan Piala Dunia. Nggak ngerti bacaan tentang sepak bola. Gitu. Yang kami kalau ini ya, sama-sama, aku sama Darmanto kalau ngomongin tulisan bola yang mungkin sangat berpengaruh sejak kecil, dan ini agak dalam karena memang jenisnya beda ya, Rob Hughes. Itu kolom-kolom di bola yang terjemahan sebenarnya. Mungkin karena terjemahannya, tapi mungkin juga karena memang gaya bahasanya. Jadi dia semacam ringkasan dari satu malam sepak bola gitu. Dia bisa membicarakan satu pemain atau satu pertandingan atau satu liga. Darmanto yang disebut Mahfud adalah sahabat Mahfud sejak remaja, namanya Darmanto Simaepa. Ini buku mereka berdua ya, Mahfud dan Darmanto. Tapi Darmanto ini sebetulnya pernah menerbitkan buku sepak bola yang sangat tebal dan sangat bagus menurutku. Judulnya apa sih? Aku sing terbitkan lali. Tamasya Bola. Tamasya Bola. Itu buku keren banget ya. Sama kerennya dengan inilah, karena beberapa juga di sini diambil dari situ ya. Darmanto itu seorang antropolog sekarang, sudah doktor belum sih? Sudah doktor ya. Dan Mahfud sudah jadi sastrawan hebat. Jadi dua sahabat dari kampung yang tumbuh kemudian menjadi sama-sama orang hebat. Mahfud, kamu kenal Darmanto itu sejak kapan? SMA kelas 1. Satu SMA? Apa yang membuat kalian merasa dekat dan perlu bersahabat? Sepak bola kan? Sepak bola? Iya. Kami di classmate juara di kelas 1 itu. Oh, dia juga pemain sepak bola. Ya lumayan zaman Kalau saya pernah futsal sama Pak Mahfud ini mungkin 5 atau 6 kali. Dan sekalipun saya nggak body shaming ya, saya juga gemuk, Mahfud juga sudah tidak seperti dulu. Kelihatan kalau dia jago banget. Kalau saya kan yo pokoknya nek futsal yo ning ngarep gawang lawan. Kalau Mahfud kelihatan kalau memang nggak cukup. Ya paling ya karena kalau Darmanto menyebutnya sebagai kaki kanannya kaku, gitu. Larinya kencang. Dan Darmanto termasuk orang yang hebat juga main bolanya. Darmanto, tapi emosional, ya, lebih temperamental dia. Tapi oke, itu menarik. Darmanto kan sering banget aku futsal sama dia. Wow, kalau 20 kali lebih lah. Kalau dia pas kalah itu, wah teman-temannya nggak perform gitu, wah dia bisa teriak-teriak. Di waktu SMP, Darmanto sudah main tarkam di banyak tempat. Iya, kelihatan kalau dia memang jago sih. Cuman Darmanto bukan yang paling jago di kelas kami waktu itu. Tapi kalian tim inti lah. Ya, inilah aku main di final. Kamu posisimu apa, Fut? Ya biasanya yo striker ya?
Enggak. Aku biasanya main sayap. Weh, sayap kanan kiri? Ya, bisa kanan bisa kiri. Tapi nek kiri kan karena aku kaki kirinya nggak fungsi ya repot. Ya biasanya kanan. Ya mencetak gol ya. Tapi kan sepak bola sekarang orang yang kaki kanan malah ditaruh di sayap kiri dan sebaliknya kan? Ya itu kan setelah Cruyff dan Barcelona. Yes. Kamu lebih dulu mana? Menulis sepak bola atau menulis sastra? Aku pertama menulis cerpen. Ya, kalau cerpen sih aku tahu karena Ya itu pernah di on off keseluruhan awal dari menulis ya menulis cerpen. Yang lain-lain kayaknya kalau menulis opini atau apa kayak gitu kan kayak sebenarnya seperti kayak ngerjain kuliah tuh. Jadi tidak ngerjain tugas kuliah. Jadi sebenarnya nggak banyak terpisah. Dan aku mungkin bukan jenis orang yang sejak awal mengincar kayak halaman 4 Kompas gitu enggak. Ya memang nulis cerpen waktu itu ya, mahasiswa sastra masuk gak nulis cerpen gitu semacam itulah. Kamu dulu kenapa memilih Fakultas Sastra UGM? Bahasa dan sastra UGM ya istilahnya. Fakultas Sastra. Fakultas Sastra Indonesia. Sastra Indonesia ya. Iya. Yang penting mlebu sik. Ya kenapa nggak sosiatri atau Lah filsafat? itu belum tentu masuk. Ya kalau sosiatri atau apa mungkin ini ya. Aku Enggak, itu kan urutan paling bawah kan. Aku anak filsafat. Sama, saya Ya. juga IPA. Jadi yang pertama ya kira-kira 1 dan 2 IPA. Iya. Terus yang ketiga ya yang humaniora. Nah itu bikin jelek aja. Yang grade-nya paling gampang. Sehingga ketika kamu kuliah sebetulnya tidak begitu tertarik dengan sastra. Atau sudah? Ketertarikannya mungkin tidak seperti karena aku nggak punya ketertarikan yang khusus. Aku sudah banyak baca. Oh. Tidak tahu cerita itu jenis apa gitu. Ya baca legenda, baca sejarah, buku-buku balai pustaka di perpustakaan itu, buku-buku apa roman-roman awal. Tapi bahkan di SMA aku nggak bisa membedakan mana cerpen mana novel. Nggak paham soal genre. Cuman aku juga nggak punya ketertarikan jenis lain. Tapi kalau ngomongin soal misalnya ke seni atau apa itu mungkin ada kecenderungan ya. Aku di SMA aku pengen jadi seniman. Pengen gambar. Ya. Oh, malah pengen gambar. Pengen gambar aku. Oh, Ya, cocok cuman- pancen kowe iso gambar. Enggak. Kayaknya aku harus menegaskan nggak bisa. Enggak, kalau Eka Kurniawan pinter gambar. Ya aku tahu lah. Iya. Kalau Eka kan ilustrator di Persma kalian Iya. ya. Eka itu pinter gambar. Bahkan dia kalau nggak salah masuk di Persmamu itu, saya nggak mau menyebut namanya. Ya, nggak apa-apa. Itu malah kalau nggak salah ilustrator, nggak Iya, di redaksi. dia di posisi itu. Aku ya itu jadi apa ya? Ya sastra sesuatu yang asing, tapi ketika kemudian tapi kalau untuk nama-nama kan ya nggak asing-asing amat. Ya. Dalam arti nilai bahasa Indonesia aku nggak pernah buruk. Kalau cuman itu ya. Kalau itu. cuman itu. Iwan Simatupang, Sultan Takdir, Iya. dan seterusnya nama-nama yang standar itu ya dari SMP sudah tahu. Cuman misalnya ke arah menulis itu beda lagi lah, itu jauh itu jaraknya. Kapan kamu mulai merasa menikmati sastra? Membaca sastra ya maksudku. Belum sampai ke proses menulis. Nggak ada fase yang sangat penting. Tapi aku menemukan Putu yang sebelumnya tidak pernah ketemu. Okay. Jadi sesuatu yang ternyata kayak gini bisa ditulis gitu ya? Ketika membaca cerpen pertama di kumpulan Yel, itu ada satu kalimat di kota itu semua perempuan tidak punya mulut. Itu yang membuatmu langsung kira-kira ya. Setelah itu aku baca Telegram, baca Grace kayak gitu. Dan buku pertama yang ku beli kayaknya Kroco.
Loh berarti kamu memang punya ketertarikan dengan Putu Wijaya? Sangat. Sangat ya? Aku sampai menulis ulit itu masih kerasa lah beberapa ini pengaruh Putu. Bukan Kunto Wijoyo malah? Kunto Wijaya di Fase gagasan selanjutnya? mungkin ya, di gagasan. Atau di fase selanjutnya? Karena Kunto Wijaya memang menguasaiku di fase-fase akhir kuliah. Aku skripsi dengan Kunto Wijaya. Dan itu kan dari baca, menyukai, sampai kemudian mendalami itu kan 3 tahun. Jadi itu panjang juga. Iya. Ya aku banyak menyerap juga lah. Aku dulu sangat tertarik dengan Yanusa. Yanusa Nugroho Ya, itu juga keren. aku selalu Hamzat akan- Rangkuti mestinya suka dong. Hamzat terlewat. Terlewat ya? Terlewat. Itu kan mirip-mirip tuh. Ya semacam itu. Tapi ada di bagian di mana ini ya, Yanusa itu membawaku ke arah masa lalu. Yanusa tuh keren sih memang. Di kumpulan cerpen itu ada Jeritan Tengah Malam yang diterbitkan buku Mojo itu. Dan menurutku itu sangat Yanusa. Dan itu fase aku tulis tahun 99 atau 2000 ya. Fase sangat awal. Jadi Mahfud ini ya rata-rata suka karya-karya fiksi yang sangat realis ya. Realis dan lokal. Realis dan lokal. Karena aku tidak bisa Dan- bahasa Inggris. Tapi ini hebatnya Mahfud, dia nggak bisa bahasa Inggris, justru karena itu dia belajar sendiri bahasa Inggris sampai benar-benar ya bisa lah membaca literatur bahasa Inggris dengan baik. Itu gimana ceritanya, Mahfud? Karena ya ini mungkin untuk berbagi ke teman-teman ya. Aku malu. Nggak apa-apa, itu kan fase yang penting. Aku sampai sampai skripsi itu, sampai gentar itu salah satunya karena nggak bisa bahasa Inggris. Karena nggak ada referensi bahasa Inggrisnya ya. Dan aku harus meminimalkan betul apa buku yang harus dibaca tapi tidak perlu kubaca gitu. Oh nggih, sun. Terima kasih. Dan sampai skripsi aku itu masih minta tolong ke teman untuk terjemahin satu bab ini. kayak gitu. Terus ya kayaknya mungkin ya dari baca Wikipedia aku saat di kantor. Karena aku di kantor banyak nganggurnya. 5 Mahfud tahun ini pernah bekerja sebagai editor ya, Fud ya? penulis di buku penerbit buku sekolah. Penerbit buku. Oh, kamu penulis ya? Penulis? Bukan Penulis editor aku. ya? Aku menulis sangat banyak buku Ya, buku pelajaran. pelajaran. Buku sejarah, PPKN, akidah akhlak. Dongeng-dongeng gitu. Lumayan kok, ada dia 15-an selama 5 tahun itu. Dan di situ kamu belajar bahasa Inggris. Secara tidak sengaja sebenarnya. Wah, kayaknya kamu niat banget supaya bisa. Enggak, kalau aku niat itu seharusnya keluar kantor 2009 itu aku ingat beberapa teman masuk ke Sadar. Oh, yang kuliah 2 tahun ya. Dan aku sebenarnya pengen, cuman nggak berani. Tapi kan kamu sesuai kebutuhan. Kebutuhanmu kan untuk membaca dan Mungkin menerjemahkan gitu. ya. Ya kira-kira inilah untuk bisa menulis dengan preferensi dan referensi lebih baik, untuk mendapat sumber yang lebih dalam. Terutama gimana aku nggak akan bisa tahu lebih dalam soal film India misalnya kalau nggak bisa nggak baca dalam literatur Inggrisnya setidaknya. Ya, karena kalau ke literatur Hindinya lebih jauh lagi dan sudah nggak perlu. Oke, balik ke sepak bola dulu, Fud. Momentum-momentum apa yang membuatmu begitu mencintai sepak bola saat remaja itu? Apa ya? Itu agak rumit menjelaskannya bahwa aku ditulari sama bapak. Bapakku mendengarkan sepak bola dari radio, menonton siaran sepak bola dengan perjuangan yang sangat keras. Jadi misalnya ya kalau waktu itu kan televisi hanya ada 1-2 di kampung atau bahkan
ke kampung sebelah gitu. Hmm. Dan aku anak tunggal selama 7 tahun. Jadi kalau bapakku nonton kemana aku ikut. Dan itu cukup mewarnai. Jadi kosakata awal dalam bahasa Indonesia aku ya sepak bola. Nama-nama awal di luar misalnya pahlawan, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh internasional, menteri itu ya pemain sepak bola. Kabinet dulu ya. Ya Kan dulu kan harus menghafal kan Ya. JB Sumarlin, Moko, Subroto. Ya yang lain yang ku hafal ya Ponirin Meka, ya semacam-macam Heri Kiswanto, Marzuki Nyakman, Heri Kiswanto, Dede Sulaiman. Dede Sulaiman, Hermansyah. Ya semacam itu nama-nama pertama yang masuk. Selain karena dulu ini ya secara umum kan suka olahraga karena Ya orang kampung kan biasa olahraga lah ya di lapangan. atlet-atlet dulu juga dari semua cabang. Kamu kayaknya di tulisan atau cerita secara langsung yang pernah ngontel bareng sama Darmanto untuk itu SMA. SMA ya? Iya. Bisa ceritain ulang, Fut? Itu kan aku di pondok gitu, di pesantren dan nggak boleh nonton TV kecuali jam makan lah itu, dan itu di luar. Kamu itu sekolah sore atau pesantren? Aku sekolah negeri tapi tinggalnya di pesantren. Oh, kamu tinggalnya di pesantren? Iya. Aku baru tahu ya, tak pikir kamu sekolah sore aja. Kelas sore itu. Kayak aku nih. Oh, ngaji. Sekolah ya, tapi ada sekolah sorenya. Itu sekolah bukan sekedar ngaji informal ya. Ya. Memang ada sekolahnya. Kita ada kelasnya, ada kurikulumnya gitu. Enggak ngaji yang tradisional itu di seorang kiai gitu. Aku mondok 3 tahun. Oh, Ya, dengan tradisi. Waktu SMP, SMA. Sebut di pondok pesantren apa? Aku lupa namanya. Nah. Ya kan tidak seperti ini toh, tidak seperti apa ya, itu pondok Muhammadiyah. Nah, kan enggak supaya teman-teman tahu Muhammadiyah juga punya pondok. Jangan salah, apalagi di Lamongan. Ya itu beratnya jadi orang Muhammadiyah. Kenapa harus bilang itu loh. Loh, aku perlu menekankan gitu loh. Jadi Lamongan secara umum punya tradisi Muhammadiyah yang kuat dan itu didukung oleh tradisi pesantren. Itu jelas akarnya di Pantura dan itu sekitar tempatku. Betul. Dan beberapa tempat kemudian berkembang di sekitaran kota-kota atau kecamatan di seputaran Bengawan Solo gitu. Nah, aku ada di SMA aku di Babat. Babat itu kota paling ramai di Lamongan. Pasti waktu aku kecil itu kalau mau ke Surabaya itu kalau udah sampai Babat tuh rumah aku tekan Surabaya. Nah, di sana itu ya seru NU Muhammadiyahnya. Jadi mereka sama-sama berkontestasi. Dan Darmanto juga di SMA yang sama. Darmanto di SMA yang sama karena dia orang situ, dia nggak mondok. Oh. Nah itu kenapa begitu? Jadi kami satu kelas, kami menghabiskan banyak sekali waktu untuk ngobrol bola. Dan suatu saat kami tahu kan ada jadwal sepak bola yang menarik. Dan aku nggak bisa. Kami mengatur siasat. Jadi aku beralasan ke pengurus pondok, aku punya kegiatan ekstra di sekolah sehingga harus nginep gitu. Oke. Darmanto menjemputku dari kampungnya sekitar 10 kilo lah dari tempatku dengan sepeda ontel. Oh lumayan 10 lumayan kilo. Itu. Dan naik gitu karena kampung Darmanto itu di atas bukit. Desa tertinggi di kawasan itu. Oke. Jadi pegunungan khas kan situ ya. Iya. Jadi dia menjemputku dari pondok itu, terus ke rumahnya, aku nginep di tempatnya. Menontonnya berarti di rumahnya Darmanto? Iya, TV hitam putih. Ingat nggak itu pertandingan apa? Kayaknya MU Leverkusen, kalau nggak salah ya, 97. Loh, berarti SMA kamu sudah akrab dengan pertandingan internasional? Wah, ya itu bedanya. Aku nggak. Aku tahu. Aku itu yang lebih dramatis sebenarnya, dan ini juga sering kuceritakan.
aku jalan keluar kampung melewati hutan dan apa ya, ya jalan kecil gelap itu untuk nonton AC Milan dan Ajax 95 berdua kami sama teman. Dan di sana di tempat yang kami tuju kami cuma dapat babak kedua dan TV-nya kecil. Dan Milan, tim yang ku dukung sejak sebelum berangkat, ya, karena itu baru-baru nyari-nyari kan itu sebenarnya, fase itu kalah. Oke. Pertanyaanku selanjutnya, kenapa kamu suka Milan? Ya mungkin seperti semua orang menyukai tim sepak bola ya. Agak rumit, tapi aku gampang di ini karena 94 kan mereka juara. Oke. Dan itu kan kalau baca di koran, dengerin di radio, itu kan cukup untuk buat. Oh ini jagoan 94 ya? Tuh masih trio ini ya? 94 sudah trio sudah nggak ada kayaknya. Sudah nggak ya? Udah nggak. Itu yang menang sama Barsanya Cruyff. Nah 94 itu yang menentukan. Darmanto suka Barcelona di 94. Aku suka Milan di 95. Nah itu yang aneh. Dia bisa suka, nanti kapan-kapan aku mau tanya Darmanto. Kok bisa Barca itu kan bukan klub yang di Indonesia di tahun itu loh ya, yang mendapatkan exposure yang besar kan? Ya karena kami nyari. Oh, oke. Perjuangan para penggemar sepak bola tahun itu luar biasa tahun-tahun itu. Aku SMP ini ya tradisi yang ditinggalin bapak sih sebenarnya. Muter radio SW, shortwave itu untuk mendengar siaran BBC London. Bahasa Indonesia. Ya, BBC yang bahasa Indonesia. 93, 94 itu mulai Liga Inggris, EPL ini. Dan itu aku ingat, itu pertama aku mulai menyimak rutin berita sepak bola dari radio BBC itu pas Blackburn juara 94, 95. Ya 95. Cek 94 atau 95? Ya, aku lupa. Pokoknya itu lah. Atau jangan-jangan musim 94 tapi menangnya yang kan jelas, 95. Yang jelas gitu. Blackburn yang juara. Aku dengar mulai mengenal klub-klub Liga Inggris, MU, yang United itu ya di tahun-tahun itu. Tapi sebelum itu kan misalnya TVRI punya Liga Jerman dan itu aku sudah tahu Munchen Gladbach, Dortmund, Karlsruhe, Schalke. Di Jawa Timur ada acara tentang sepak bola yang sangat digemari di Radio Susana Surabaya. Itu lokal. Enggak, maksudnya sepak bola ngomongin lokal. sepak bola internasional. Oh. Jadi bahkan dari penyiar ini praktek terang ini dua orang yang agak ke barat-baratan, Kaisar Victorio sama Bung Mario ini, kami belajar mengucapkan nama-nama pemain asing dengan betul. Meskipun beberapa kemudian mereka agak berlebihan itu. Misalnya. Jadi kami tahu misalnya bagaimana cara mengucapkan Jean-Pierre Papin. Oke. Meskipun tulisannya Papin gitu. Christophe Dugarry. Dari umur ya 10 11 gitu. Ya memang kayaknya tradisinya memang. Kalau sepak bola lokal, sepak bola nasional ngikutin nggak? Sama. Yang klub-klub sama. Kamu berarti fans Persela sebagai orang Lamongan? Enggak. Kenapa? Aku di Jogja Persela baru naik. Oh, itu problemnya. Ketika aku dulu masih memperhatikan klub-klub Surabaya, Persela itu ya salah satu klub di Piala Bupati Cup. Oke. Dan tidak selalu juara. Karena yang kuat adalah Babat, tempatku SMA, dan Brondong, tempatku, kecamatanku. Kecamatanmu ya, Brondong ya. Dan Paciran. Jadi Paciran itu inilah. Dulu kan sering memang antar kecamatan kan? Dan ya namanya Bupati Cup biasanya. Dan itu antar tim nasionalnya kecamatan lah. Dan Persela bukan tidak selalu juara di itu. Tapi kamu juga aspirasinya nggak misalnya sebagai fansnya Persebaya gitu, enggak ya? Persebaya karena
kedekatan ya. Iya, sempat Tapi nggak ketika jadi kemudian fansnya Persebaya? aku memilih Mitra. Mitra. Iya. Oke. Nah, mungkin nggak tahu ya. Kalau itu Kalau- penjelasannya ya lebih karena mungkin ada beberapa pemain yang kusukai main di Mitra dan kebanyakan orang menyukai Persebaya, jadi kami kemudian memilih beda gitu. Dan di Babat itu kan paparan tradisi entah sepak bola atau budaya pop dari Surabaya kan sangat keras. Hmm. Jadi misalnya kalau derby Surabaya gitu antara Mitra sama Persebaya, ya kelas kami pecah. Hmm. Ya tawur-tawuran etok-etokan gitu. Dan teman-teman, di buku ini ini sebagian ditulis, memang kayaknya jumlahnya hampir mirip ya. Jumlah yang ditulis kamu sama Darmanto ya. Darmanto lebih banyak tuh. Lebih banyak 2 atau berapa ya. Di sini Mahfud tuh menulis beberapa negara, kayak misalnya Jerman, terus Portugal, Jerman, Portugal, Islandia ya, kayaknya kamu nulis ya. Ronaldo dan Messi sebenarnya. Nah, termasuk Messi, termasuk Argentina. Ya. Vot, kamu penggemar Argentina, sama kayak aku, walaupun kita beda. Kamu Milan, aku AS Roma. Ada apa dengan Messi di Argentina? Dan sorry ya teman-teman, Mahfud ini gimana ya, cara menuliskannya itu memang keren, tapi dia punya perspektif yang beda lah. Nanti teman-teman silakan ya, coba silakan beli buku ini, banyak di marketplace. Kamu ngomongin Messi sinis banget, Mahfud. Ya karena nggak juara-juara. Kita ini sebagai fans Argentina sering kecewa dengan. Ya sebenarnya aku menyadari bahwa sebagian dari menyukai sepak bola itu ya kecenderungan menyakiti diri sendiri. Ya, aku setuju. Apalagi Aku yang setuju. dukung kayak AS Roma. Gitu. Apalagi kayak AS Roma. Itu jelas-jelas punya. Aku punya teman yang dukung Lazio itu ya sama aja Iya, kira-kira. kalau itu ya. Itu bagian dari ini kehidupan lah. Ya, representasi kehidupan yang kita pertaruhkan di satu klub gitu. Aku setuju kalau itu. Makanya aku kan punya teori agak kontroversial. Orang yang menyukai klub-klub besar yang juara itu ada perasaan inferioritas yang tinggi. Iya, karena dia pengennya mempunyai kehidupan yang menang. Lah pada dasarnya sepak bola itu Yang menang terus kenapa gitu. disukai? Karena dia memberi tawaran itu, mimpi itu. Betul. Tetapi untuk orang kayak aku misalnya bersetia 20 tahun lebih sebagai fans Roma yang mungkin 16 tahunnya itu adalah nggak bagus performanya, ya nggak masalah gitu. Ya kita nggak pernah ini kalau Nick Hornby bilang bahwa kita bisa pacaran, kawin dan bercerai dengan perempuan, tapi kayaknya nggak mungkin dengan klub sepak bola yang kita sukai. Benar. Itu yang gambarannya dengan Arsenal yang rumit gitu. Bukan hanya itu, kalau aku sampai kuwariskan ke Kali anakku. Nah, harus Kalau itu AS Roma. egois sih. Tapi ada keasikan keluarga, kayak bapakku kan Brazil, aku Argentina. Jadi kalau Mas Piala Dunia itu kami jadi kayak semi musuhan antara anak bapak gitu ya. Tapi itu juga keren, tapi kalau Kali enggak lah, Kali harus AS Roma. Dan sekarang dia sudah Ya, diehar AS dari Roma. cara mengucapkannya. Enggak. Aku berpendapat Argentina gagal meraih banyak trofi karena Messi. Dan itu kayaknya sempat kamu omongin juga di sini. Tapi sebenarnya Argentina juga tidak banyak meraih trofi. Enggak, Itu realitasnya. mestinya maksudku. Dia dihajar Jerman, Food, memalukan. Itu aku pas menikah. Argentina itu juga banyak diajar di banyak pertandingan sebelum-sebelumnya. Iya, tapi karena faktor Messi. Kan ada teori yang begini, aku banyak baca essay yang bagus ya tentang Messi dan Barcelona. Termasuk aku baca biografinya Ibrahimovic. Dia bilang di situ, Barca itu diciptakan untuk Messi aja.
semua orang harus mengabdi pada Messi. Kamu setuju? Itu Ya. Ibrahimovic di autobiografinya aku baca. Aku biasa setuju dengan orang seperti Ibra sih. Jadi dan aku menyukai buku itu. Salah satu buku sepak bola biografi yang paling bagus ya. Iya. Dan aku bacanya dalam bahasa Inggris jadi ya, lebih Iya, ini ya. sayangnya aku baca dalam bahasa Indonesia yang ada beberapa terjemahan di situ agak kurang. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Tapi kan substansi obrolan kita adalah jangan-jangan hal yang sama terjadi pada kesebelasan Argentina, terutama di tulisan ini misalnya kamu sebut ketika dilatih Maradona. Ya aku melihat ini aja beban terhadap beban Messi atas Maradona atau Maradona membayangi semua pemain hebat setelahnya. Tapi Dan di sini kamu dengan jeli bilang itu dua hal yang berbeda. Maradona itu sosok yang kontroversial, lahir dari keluarga yang miskin, kemudian melakukan banyak kekonyolan dan kenakalan gitu ya. Tapi Messi ini anak dari kelas menengah, ya. Hidupnya baik-baik saja, dia dikaruniai bakat, langsung masuk ke Akademi Barca, gitu. Dan kamu dengan bagus sekali menulis di sini, bahkan ketika Messi mencoba untuk, walaupun ini ya debatable ya, mencoba untuk agak lebih seperti Maradona dengan mentato dirinya dan brewok gitu ya, brewokan, kan kamu tulis tuh. Itu tetap tidak bisa seperti Jadi kan Maradona. Jonathan Wilson berteori ya. Jadi pahlawan-pahlawan Argentina itu adalah malaikat-malaikat berwajah buruk. The dirty face. Dan itu biasanya muncul dari favela-favela, dari tempat-tempat kumuh. Ya. Mereka orang-orang yang secara moral abu-abu, secara wujud tidak menarik, secara sosial cacat, biasanya seperti itu. Dan Wilson menjelaskan, dan itu tokoh-tokohnya kemudian nampak semua. Tapi aku berpendapat bahwa jangan-jangan teori itu muncul setelah Maradona gitu loh. Jadi karena Maradona memang gitu, boncel, kehidupan personal dan sosialnya tidak baik. Dia sukses di klub yang justru kecil. Iya. Dan sebenarnya suksesnya itu ya sukses yang kecil saja karena dia cuma juara Serie A 2 kali gitu. Betul. Itu dibanding Messi atau Ronaldo kan jauh. Jauh banget. Dia juga nggak mencetak banyak gol karena dia main di tengah. Tapi bagaimana dia ya seperti ini loh, seperti pahlawan untuk kaum miskin, digambarkan seperti itu. Dan tipe-tipe seperti Maradona ini kalau diruntut ke belakang banyak di Argentina. Ya, dan kamu menyebut beberapa pemain yang aku juga suka tuh, Pablo Aimar. Lah, Saviola. setelah Maradona ini kan pemain-pemain ini semua ingin disamakan dengan Maradona, dan mereka tidak sama dan tidak kuat, dan kadang ya jangan-jangan teori itu memang nggak seperti itu gitu. Ya. Jadi itu semacam ini aja mitos post factum gitu. Mitos post factum. Jadi karena ada sesuatu yang jadi contoh, kemudian dibikin teorinya gitu. Ya semacam itulah. Cuma ya. Tapi aku setuju sih pendapat kayak gitu. Ada tulisan yang menawar teori itu sebenarnya dari itu Darmanto, dan menurutku juga bagus gitu. Jadi orang-orang yang percaya bahwa Argentina itu tim hebat, itu orang-orang yang ahistoris menurut Darmanto. Dan itu tentu saja otokritik. Sepak bola itu menurutku variabel ahistoris itu kental loh, Fut. Ya tentu saja. Cuman gini loh, maksudnya orang kadang melupakan Argentina itu cuma juara 2 kali loh. Betul. Dan yang pertama sangat bisa didebat karena ada kekuasaan militer yang ini, ya penuh darah, bahkan itu di 78 itu. Betul. Dan di masa Maradona juara,
86 itu. Mereka main tidak bagus. Setuju. Itu aja Maradona yang bagus gitu. Setuju. Kira-kira begitu. Dan aku suka Argentina karena Maradona. Aku tuh inget sampai aku itu waktu itu piknik ya, anak kecil kan. Aku waktu itu masih usia berapa? Aku kan kelahiran 77 ya. Masih kecil banget lah, belum 10 tahun. Ke Monas. Di Monas itu banyak jualan kaos Maradona. Bapakku membelikan satu. Wah, itu aku rasanya itu senang sekali. Dan karena itu aku suka Argentina. Dan tidak ada perdebatan lagi. Ya pokoknya suka. Dan itu kan memang Masalahnya historis. gini yang disebut historis oleh Darmanto. Ketika Argentina tidak main bagus, dicaci. Sebab gini, Fot. Sorry, kalau ini aku potong. Karena ada banyak pemain Argentina yang main di klub-klub internasional dan mainnya bagus-bagus. Sebenarnya dari dulu juga gitu. Iya. Nah, tapi orang-orang ini sering tidak mendapatkan kesempatan atau ada dalam strategi di mana itu untuk mengabdi pada Messi. Itu teori Itu mungkin ininya. ini ya setelah Messi ada. Iya. Tapi ya gimana? Maradona juga melakukan itu. Jadi dan bahkan Maradona juga menteorikannya sendiri. Jadi ketika dia jadi pelatih, dia menyebut bahwa timnya adalah siapa aku lupa waktu itu nama yang dia sebut. Gutierrez atau apa. Itu untuk menggambarkan dan lain teman-teman yang lain. Jadi selalu sebenarnya kecuali mungkin ya pada timnya Menotti yang kiri progresif yang memuja keindahan itu. Cuman kan itu sebenarnya hanya bagian kecil dari sejarah sepak bola Argentina. Ya, tapi itu satu hal. Ada juga hal yang lain. Ada banyak pecandu klub ya karena menyukai Boca Juniors. Dan satunya lagi apa? Rivalnya Yang mana? yang di Liga Argentina itu. Boca Juniors, Independiente. Independente. Kan banyak tuh orang-orang kita yang orang di seluruh dunia kan menyukai sepak bola mereka kan yang cenderung kasar. Sepak bola Argentina pernah sangat kasar. Juga Uruguay sebenarnya. Jadi karena itu kadang orang bilang tentang tarian tango. Itu yang mungkin yang disebut sebagai mitos oleh Darmanto. Seakan-akan menari tango itu indah gitu. Enggak sih aku kalau itu. Nah, dari dulu back-backnya Argentina itu back-back kasar gitu loh. Betul. Jadi ada di tahun 78 atau 80 ya. Dua back Argentina itu dua bersaudara dengan nama Killer. Nama marganya Killer. Nama marga? Killer. Iya. Oh, aku nggak tahu. Aku lupa. Ya dan sampai di masa Maradona dan terakhir siapa yang disebut Darmanto di situ? Yang backnya Valencia itu aku lupa. Oke. Sekarang kamu masih suka AC Milan? Ya iyalah. Kenapa? Kenapa kamu? Berarti kamu lebih lama dari aku ya? Kamu udah sejak SMA. Cuman gini misalnya ya ini kayak yang nggak tahu. Aku kan bercabang banyak. Nah itu bedanya sama aku. Karena AS itu. Roma lebih penting dari sepak bola bagiku. Dan itu bagiku konyol. Jadi aku punya beberapa tim dalam ini yang punya tempat yang sama lah di aku di Liga Inggris aku punya Liverpool Kamu Liverpool dan itu menderitanya lebih lama itu. Lama banget. Sekarang aja 3 tahun ini oke. Ya, itu sakit. Oke, kamu Liverpool, Liga Spanyol di Madrid. Ya, itu kayak berhadapan-hadapan kamu dengan ini ya, Darmanto ya. Ya di Liga Inggris kan juga Darmanto Bahkan dia Juve. Enggak lah. Darmanto apa? Darmanto itu Di Liga, ya sama di denganku. Liga Italia dia apa? Milan sama. Terus Barcelona. Barcelona kamu Madrid. Iya. Beda terus, kan? Di sini di Inggris. Di Inggris, aku Liverpool. Dia MU. Dia MU. Oh ya itu. Dan itu sama sahdunya lah kira-kira. Kalau berarti hanya sama di Milan aja ya. Kalau orang-orang yang baca di Tamasya Bola itu setelah 6-1 itu. Iya. Ya, itu menurutku itu ode kesedihan seorang fans itu.
Kayak enggak, pertanyaanku tadi itu kenapa kamu masih mencintai AC Milan? Lah aku nggak punya alasan untuk membenci. Oh, Oke, tapi AC Milan kan mulai membaikkan 2 kompetisi ini ya. Sebelumnya kan jeblok ya. Iya. Boleh dibilang jeblok lah, itu hampir 6 Ya tahun. ditungguin. Enggak. Maksudku pas jebloknya itu apa analisismu? Ya nggak punya duit lah. Oh, sama kan sama AS Roma. Sesederhana Enggak, tapi itu. AC Milan kan lebih besar dari AS Roma. Iya, tapi sejak Berlusconi bangkrut atau keluar dari Milan, ya mereka krisis. Itu kan siklus saja lah. Makanya Nanti Barcelona ini setelah ini ya jadi pemain ini lah, jadi tim urutan keempat, Setuju. urutan 5, Setuju. ya kira-kira begitu. setuju. Jadi belanjanya cuma bisa dapat 70. Tapi ini pemain-pemain AC Milan yang sekarang yang bagus-bagus ini, terutama sejak musim kemarin juga, bukan harganya yang mahal-mahal juga, Fut. Ternyata bagus. Ya ini karena Gazidis ya yang masuk. Gazidis itu orang yang meletakkan dasar pembangunan Arsenal selama yang dipegang oleh Arsene Wenger. Kamu nonton pasti ya yang Atalanta kemarin barusan Atalanta musuh Milan. Hah? Enggak. Waduh, Fut, kamu nggak nonton. Ya aku nonton sama Liverpool itu yang kalah. Dan menurutku itu kalah yang bagus. Liga Italia Italia. yang kemarin ini kan Milan musuh Atalanta. Keren banget. Ya memang apa ya? Keren. Atalantanya juga bagus. Kan hasilnya 3-2 tuh akhirnya. Jadi 3 menang dulu tuh, 3 disusul sama Atalanta. Ya, Oh ini Liga Italia lagi keren-kerennya, Fut. karena Juve buruk. Itu bagusnya. Menurutku enggak juga. Enggak. Aku udah nonton ya klub-klub yang kecil, Empoli, Salernitana, Verona, gila mainnya. Gila. Ya orang menyebutnya pemerataan kekuatan. Dan nama-nama mereka bukan nama-nama yang cukup mahal dan tenar. Itu masalahnya. Karena mereka jadi klub pembibitan. Nah itu. Itu masalahnya. Karena itu juga agak berat. Misalnya aku menyukai Milan yang ini, tapi ya jelas ini masih jauh dari misalnya juara Eropa. Bahkan mungkin aku masih belum percaya untuk juara Liga Italia. Jadi dari banyak sisi lah sekarang. Wah, mungkin Liga Inggris akan terlampaui itu kalau kayak gini iklimnya di Liga Italia. Ya nanti tinggal duit yang ini. Kalau duit mengalir ke sana ya. Ya, saya percaya juga soal kapital itu. Ya, tapi di sisi lain kita juga percaya ada semacam pembangunan yang serius di setiap klub gitu. Karena kenapa dulu kita nonton Liga Italia? Karena duit di sana, pemain-pemain terbaik di sana. Betul. Dan terus kemudian geser ke Liga Inggris ya karena pemain-pemain mahal datang ke sana kayak gitu. Dulu kita punya banyak pemain bintang dari Eropa Timur, sekarang enggak. Oke. Ya macam-macam itu selalu. Kita geser ke tema lain, Bud. Gimana dengan film India? Sepak bola, film India, sastra. Film India karena aku selama pandemi ini lebih banyak nulis dengan deadline. Aku hanya menonton beberapa selingan. Enggak, kok kamu bisa membuat 2 buku tentang film India yang bagus banget dan sangat otoritatif gitu ya, sebagai pengamat film India dan penonton gitu. Itu kan bukan proses sederhana. Orang bolehlah suka film India, tapi merefleksikan dan kemudian mencari informasi lebih lanjut dan lebih lanjut lagi kemudian menuliskannya, itu kan tidak simpel. Aku boleh mengatakan bahwa kalau aku mulainya dari menyukai film sebenarnya. Secara umum. Aku mulai nulis film, ngeblog sekitar 2007 atau 2008. Lagi-lagi itu pas ngantor. Banyak nganggurnya. Oke. Dan itu banyak menulis banyak sekali film. Film Hollywood, film Eropa, film festival, film Indonesia, film yang ku tonton di televisi, dan salah satunya film India. Awalnya gitu aja sih, tapi terus kemudian itu kan juga
gairah menulis film sedang tinggi juga. Oke. Tapi bukan film India. Bukan. Itu, Film Iran. itu kesadaran nggak tahu sih. Aku bisa menjelaskannya gini. Pertama boleh disebut itu kesadaran pasar. Oke. Karena itu ada ceruk bahwa tidak semua orang menulis film India dan tidak semua orang yang suka India bisa menulis. Dan dari sana kemudian ada semacam pilihan. Yang kedua, kenapa India? Karena ya biasanya aku menyediakan diri untuk mereka-mereka atau sesuatu yang tidak ditulis atau tidak bisa merepresentasikan diri. Oke. Aku nggak tahu ini semangat apa ya, semangat membela yang tertindas Iya, atau semangat pastilah itu. Ada pasti ada aspirasi itu. Tapi apa yang mendorongku menulis tentang film India sebenarnya juga sama dengan apa yang mendorongku untuk menulis dangdut misalnya. Oh ya. Menulis novel bersetting rural. Iya. Menulis novel seperti Dawuk, seperti Anwar Tohari gitu. Ya. Mencoba mencakup atau menjadi wakil ya, kalau itu sah. Itu dari hal-hal yang tidak orang bicarakan. Ya, kira-kira begitu. Kamu masih menulis film India nggak? Kalau menonton pastilah kamu. Secara apa ya? Secara aku punya rencana besar setelah novel-novel ini selesai. Tapi selama itu juga aku menulis beberapa secara random gitu. Tapi tidak seproduktif tahun-tahun yang kemudian dibukukan itu. Dan itu kan sebenarnya juga tidak membayangkan bisa dibukukan kan. Aku menulis itu di blog. Ya. Dan itu tulisan yang sangat personal, sangat subjektif, dan mungkin hanya membayangkan seratusan pembaca lah. Jadi mana mungkin menjadikan seperti itu buku. Cuman waktu itu Eka dari EA datang dan menawarkan itu, dan aku bilang atau menantang ya, kalau kamu bisa jual buku itu di atas 100, ayo gitu. Oh bisa Cak gitu. Ya kayaknya mungkin bisa, dan sempat cetak ulang kan. Aku nggak tahu, nanti coba tanya lagi ke EA Books. Kayaknya udah mulai banyak yang nanyain juga lagi buku. Ya karena memang agak ini ya, ya rare, iya, nggak ada yang lain juga. Iya, gitu. Ya itu yang membedakan, karena itu 2 buku loh, dan tentang film India loh, dan ditulis dengan banyak referensi, bukan hanya sekedar filmnya itu sendiri, tapi konteks zamannya apa gitu. Aku belakangan 3 tahun terakhir mengumpulkan banyak buku tentang India. Aku berharap bisa meneruskan proyek itu, cuman nggak tahu. Dalam tempo yang mungkin lebih dekat, mungkin aku akan menulis tentang ya musiknya, lagunya kayak gitu. Karena kamu lagunya juga ya? Berarti ya. sering, enggak, maksudku lagu itu gini. Berarti sering mendengarkan lagu-lagu aku India. Lagu dulu baru film. Dan itu yang membuat sebenarnya film India lebih dalam. Jadi selain nonton film India, sebenarnya kan juga kita tahun 90 kan juga nonton film kungfu, gangster Hong Kong gitu. Gangster Hong Kong ya. Dan itu kan sama-sama sebenarnya mengisi kehausan anak-anak desa tuh. Iya. Juga film-film akhir pekan Indonesia gitu, tahun-tahun 80-an. Cuman film India ini kan punya perintilan yang tidak dimiliki oleh hal lain itu, lagunya. Dan beberapa lagu seperti yang kutulis juga di beberapa tulisan, mungkin di buku itu ada. Beberapa lagu punya sugesti sangat besar untuk aku harus menonton filmnya gitu. Vot, lagu itu kan berbahasa India. Ya. Berarti kamu gimana tuh menikmatinya? Nah ya kita kan bisa juga dulu menikmati Scorpion, menikmati Air Supply. Enggak, berarti dengan modus seperti tanpa itu? ngerti. Tanpa ngerti. Orang hanya bisa membayangkan aja. Ketika apa ya? Padesi jana nehi. Itu kan ya
Ya, oh ini kayaknya pacarnya mau pergi dan dia nggak rela. Ya semacam itu aja gitu. Terus kemudian baru belakangan nyari, oh itu memang kayaknya ya kekasih, jangan tinggalkan aku. Itu ketemu terjemahannya Berarti kamu mulai akrab juga ya dengan istilah-istilah dari dulu. bahasa India ya? Dari dulu. Eh, Jadi misalnya temanku itu bisa punya kosakata yang aneh itu untuk merepresentasikan kesukaannya dengan film India. Jadi dan lagu. Jadi ada satu lagu yang jauh lebih besar dari filmnya bagi kami di desa itu. Aku dan teman-temanku. Judul lagunya judulnya Tumhe Kaise. apa? Tumhe Kaise. Tumhai Kaise. Aku nggak tahu itu, bahkan nggak tahu artinya apa. Oke. Itu menjelaskan apa ya, rasa cinta yang tidak sampai, orang yang tidak sanggup menyampaikan, ya jadi itu pemuja rahasia gitu. Dan kemudian seorang teman dengan enak aja bilang bahwa kowe sih tumbe kesenan terus gitu. Jadi orang yang tidak bisa mengungkap apa perasaannya ke perempuan yang disukainya itu dia sebut sebagai tumekese. Ya. Semacam itu. Sampai kayak Sampai gitu. sampai kayak gitu. Ini kayak ini salah satu judul atau kalimat ya di lagunya Rita Sugiarto mengisi kosakata orang di warung gitu. Apa tuh? Jadi ada lagu yang dimulai dengan percuma air kau siramkan. Nah, itu orang pakai untuk mengatakan sebenarnya kata percuma saja. Jadi saya gini, orang mau membantu tapi dengan enggan. Gitu. Seharusnya dia cukup dengan, alah percuma nek gue ngomong ngono. Tapi orang kemudian terus meneruskannya, percuma air kau siramkan. Semacam itu. Gitu. Jadi tradisi kami sedalam itu ya dengan budaya pop sebenarnya. Oke, Hud, kamu membayangkan nggak jadi sastrawan terkenal? Enggak. Bahwa apa ya, menjadi terkenal itu mimpi banyak anak kecil. Ya pastilah. Ya. Cuman aku nggak tahu jadi apa. Nggak, ketika mulai menceburkan diri ke sastra gitu, membayangkan nggak sampai pencapaianmu sedahsyat ini? Ini Ya apa sih? aku ngomong sedahsyat ya, kita terus terang aja. Kamu meraih beberapa penghargaan bergengsi, karyamu diapresiasi orang dengan luar biasa ya. Dia anggap punya cita rasa yang tinggi dalam sastra gitu. Walaupun itu tentu saja bisa diperdebatkan ya. Tapi kan itu faktual yang terjadi sekarang ini pada kamu. Nah di awal-awal karir kamu ketika mau menjadi sastrawan itu kamu bayangin nggak? Nah aku bayangin dulu ikut apa ya, menaikkan cerpen ke Kompas aja nggak sanggup. Ya aku tahu fase-fase itu sih. Ya apa ya? Bahkan kamu pernah putus asa kan dengan sastra kayaknya. Putus asanya sebenarnya tidak dengan menulis sih, tapi karena aku memang tidak selalu yakin dengan yang kulakukan, hampir semua hal. Dan kalau nggak salah kamu orang yang merasa sebetulnya tidak berbakat dalam menulis. Pernah ada fase itu. Dan sebenarnya aku selalu merasa bahwa sebagai penulis aku selalu punya problem mendasar dan itu banyak. Makanya aku termasuk orang yang sinis dengan orang yang menggampangkan menulis. Oke. Kamu sinis pada banyak hal sih. Ini akan banyak pertanyaanku yang ini nanti akan banyak kamu sudah pasti kamu dapatkan lah dari banyak forum yang mungkin kamu jadi pembicara. Apakah kamu merasa punya bakat menulis sebetulnya? Dalam beberapa hal mungkin ya. Setidaknya memoriku kuat. Dan karena itu aku menulis Ulit, menulis Kambing dan Hujan, menulis Dawuk, Anwar Tohari itu sebagian besar berdasar ingatan. Dan itu bagiku penting untuk seorang penulis, seorang pencerita. Apalagi ya?
Apa yang membuat seseorang disebut berbakat menulis? Aku nggak tahu. Iya. Tapi kan Ya ada yang prodigi, tapi jelas bukan aku. ya. Mm. Tapi aku, Karena aku lihat kamu ada proses belajar yang keras kepala juga untuk bisa menulis dengan dan bagus. karena kan? itu aku menyebut bahwa menulis itu susah. Hmm. Tapi aku tetap membayangkan kalau aku tidak punya bekal tertentu gitu, aku nggak akan. Gambarannya gini, kalau orang-orang yang motivasional kan menyebut bahwa bakat itu 1%, berlatih 99%. Itu kalau contohnya orang naik sepeda atau renang. Oke. Lah, kalau kamu balap sepeda ya nggak bisa. Betul. 99% latihan dan 1 bakat itu. Sebagaimana juga renang, kalau kamu ikut pon ya nggak bisa. Ya kamu hanya bisa ngambang aja itu. Setuju. Jadi kupikir ya pastilah ada sesuatu yang aku nggak tahu, nggak bisa menjelaskannya. Aku dibesarkan dengan cerita-cerita bapakku. Ya. Entah sejarah, gosip artis, cerita-cerita sepak bola. Terus kemudian tumbuh dengan sandiwara radio dan itu sangat dalam bagiku. Dan kurasa kalau itu kemudian tidak berpengaruh pada skillku, setidaknya itu berpengaruh pada apa yang kemudian bisa kutulis dengan Iya, skill itu. bahan. Iya. Iya. Aku Bahan. menyebut di banyak forum sebagai bara. Bahan dan bara. Dan orang nanti kalau ketemu kipas yang tepat, ya nyala gitu. Oke. Dan kurasa di situ. Mungkin secara teknik, aku selalu orang yang terus berjuang gitu. Nah, kamu merasa ketika menulis itu mendapatkan kenikmatan atau tekanan? Macam-macam tergantung momen. Oh gitu. Enggak, misalnya nih kalau aku nih, sekalipun orang nggak banyak baca, tapi orang nggak baca banyak tulisanku ya, tapi sebetulnya menulis ini kayak semacam Ya populer ya, Bu. ya nggak maksud gini, tapi menulis itu sebagai ini kesenangan, Ya. kesenangan. Jadi kalau aku 2 hari aja nggak menulis, itu ada yang kurang gitu. Walaupun akhirnya menulisnya cuma di caption Instagram atau di komputer pribadi gitu ya. Tapi aku selalu menulis karena aku merasa aku seneng menulis itu. Kalau kamu ada nggak kayak gitu? Ada fase di mana menulis menjadi jauh lebih dalam dari sekedar senang. Aku kerja dengan kultur pabrik, masuk jam 7 pulang jam 5. Dan di sisa tenagaku aku mengerjakan ulit. Iya. Dan itu bukan hanya pelarian, persembunyian, terapi, itu juga hiburan. Aku selalu, itu kayak gua kecil tempatku bersembunyi dari dunia nyata yang kapitalistik dan menindas. Sampai akhirnya kamu rela untuk keluar demi ulit ya? Ya kira-kira karena aku tidak membayangkan akan di situ terus. Gitu. Itu fase yang bagiku menulis jauh lebih penting dari sekedar kesenangan. Itu beberapa juga terapi. Karena sebagian diriku masuk ke ulit dan aku harus membaca diriku agak dalam untuk bisa menulis ulit sedikit berjarak atau mengatur jaraknya seberapa. Dan ya itu persoalan-persoalan yang mungkin orang hadapi bisa lebih cepat atau bisa telat gitu. Aku melewatinya di fase yang mungkin tepat ya. Aku menulis itu di antara umur 25 sampai 29. Menempatkan posisiku di yang kubaca oleh diriku sendiri. Mahfud Ikhwan manusia dan Mahfud Ikhwan penulis. Dan kurasa di banyak bagian ya itu juga terapi. Terakhir nih Fud, udah 1 jam. Kamu mulai menulis dengan tadi itu ya, tema-tema rural dan rural yang agak bukan rural yang kebanyakan orang lihat ya. Itu yang membuat aku juga merasa, aku kan wong desa. Kurang lebih hidup di situasi yang kayak kamu hidup lah. Karena kita kan satu kawasan lah sebetulnya. Oke.
Dan kamu menulis di saat orang-orang tidak menuliskan itu. Walaupun dulu-dulu ada ya. Orang-orang di saat kamu menulis itu orang banyak menulis hal-hal yang lebih bersifat kosmopolit, itu kalau temanya. Atau kalau mencoba melihat ke penulis-penulis di luar ya mencoba menulis gaya-gaya Amerika Latin gitu. Kenapa kamu berani, bukan berani sih, memilih tema-tema seperti itu yang tidak banyak dilirik orang lah, atau bahkan mungkin dianggap sesuatu yang kurang menarik lah oleh penulis. Baru hari ini kan 4-5 tahun ini ya kemudian tema-tema lokal kemudian dapat exposure yang cukup gitu. Gimana ya menyebutnya? Aku mungkin memilih ya. Tapi itu karena pada dasarnya aku tidak punya banyak pilihan. Karena aku tadi bicara tentang sesuatu yang ada pada diriku itu tadi. Bara itu tadi. Dan itu hanya cocok untuk seperti itu gitu. Dan aku selalu membayangkan kalau aku tidak bisa menulis ulit dengan cara seperti itu, dengan cerita seperti itu, ya mungkin juga aku tidak akan bisa menulis yang lain gitu. Bagaimanapun kita akan dibesarkan dengan cerpen-cerpen Seno ya. Ya, Seno. Yang kosmopolit, yang urban gitu. Bahkan tadi aku bilang aku menyukai Putu yang juga urban juga. Ya, Putu Wijaya. Meskipun urban di pinggir lah kira-kira. Dan itu mempengaruhi aku. Aku punya beberapa cerpen yang bertema urban. Apalagi kamu pernah ini ya, hidup di goa di Jakarta ya. Sebenarnya berapa Jogja tahun teman? Itu ya 5 tahunan ya? Enggak sampai ya. 2 tahun kurang lebih. Tapi ya kalau itu yang gue lakukan ya di Jogja justru. Oh, justru di Jogja. Coba-coba ya, meniru lah, fase meniru. Ya. Tapi kurasa itu tidak mewakili diriku secara keseluruhan. Jadi misalnya tokoh-tokoh yang dimunculkan oleh Putu menarik bagiku. Tapi ketika aku menulis, hanya teknik Putu yang bisa aku ambil. Benar. Karakter setting nggak bisa. Benar. Kalau aku mau mencoba itu, aku gagal. Ya. Dan di sana sebenarnya karena Kunto Wijaya, pengalaman sosialmu nggak di kira-kira situ. begitu. Di sana Kunto Wijaya masuk. Meskipun sebenarnya Kunto Wijaya juga tidak serural aku gitu. Ruralnya Kunto Wijaya itu ya kota kecamatan, itu Bantul, Klaten, itu beda lah seperti Lamongan pinggir hutan gitu. Beda dengan Bronjong lah ya. Tapi setidaknya ketika Kunto bicara tentang 2 anak yang bersekongkol mencuri alat ukur mayat untuk memancing, itu kira-kira. Iya. Di kampungku juga kayak gitu. Itu yang misalnya ya kayak gitu kayaknya cerita yang bisa aku tulis sih. Dan ada titik persis di mana aku memang seperti berpindah ya. Ketika waktu itu aku memutuskan untuk meniru satu tokoh sastrawan untuk kupelajari betul, dan itu fase yang sama dengan skripsi. Aku membaca Kunto dan menirunya. Itu bukunya yang itu Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Lebih persis sebenarnya karena yang kuskripsikan adalah Hampir Sebuah Subversi. Hasil Sebuah Subversi. Itu bukan buku yang paling menarik dari Kunto, tapi secara teknik justru yang paling menarik bagiku. Karena Kunto memakai tick description di sana. Jadi ada cerpen judulnya Kuda Itu Seperti Manusia. Aku membuka itu, aku menulis cerpen Melati tentang kucing yang dimuat di buku Mojok itu. Dan setelah itu kupikir fase menulisku berbeda. Oke, teman-teman, azan maghrib sudah terdengar dan saya kira ya harus diakhiri mau nggak mau obrolan ini. Terima kasih, Vot. Dan bagi teman-teman yang pengen membaca, Mahfud ini lagi berproses
menulis tulisan bersambung novel gitu ya di Kumparan Plus. Silahkan teman-teman kalau mau baca. Saya terus terang tadi saya sebelum ini saya minta maaf sama Mahfud. Nanti aja Fud saya baca kalau sudah jadi bukunya gitu. Karena ya baca Mahfud sepenggal-sepenggal nggak enak gitu. Tapi itu saya yakin apapun yang dihasilkan oleh Mahfud, ya dia menguasai teknik menulis yang baik dan punya bahan yang luar biasa dan sangat berpengalaman mengeksekusi tulisan. Jadi saya yakin itu juga akan menjadi tulisan yang menarik dan bisa Anda ikuti di Kumparan Plus. Suan Fud. Sama-sama. Ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di tamu-tamu saya selanjutnya.